Sobat Sosiolog, kembali lagi di Ruang Sosiolog. Nah, ini adalah perdana ya, program saya perdana karena untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas dari teori sosiologi klasik. Nah, aku nggak sendirian ya, kalian bisa melihat ada teman-teman saya bertiga ini yang cantik-cantik sekali. Saya hai dulu dong ke kamera. Hai. Nah, mungkin bisa perkenalkan dulu ya, nama kalian siapa, asal mana, univ mana gitu. Silakan. Halo, aku Syara dari Sosiologi 23 dan aku berasal dari Universitas Jenderal Sudirman. Halo semuanya, kenalin aku Rahma dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Sosiologi angkatan 2023 juga. Hai, aku Zahra dari Sosiologi Unsur angkatan 23 juga. Wow, seru nggak sih ada anak-anak sosiologi dari Universitas Jenderal Sudirman? Nah, mungkin kalian tuh bertanya-tanya ya, kita tuh mau ngapain bersatu, dua, tiga, empat, berempat ini dengan saya, mau bahas apa sih? Nah, kalian kan pasti nggak asing ya dengan sosiolog kita, yaitu Emil Durkheim. Ya, nggak asing kan di telinga kalian. Nah, di sini tuh kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas solidaritas. Nah, yang dimana itu Emil Durkheim sendiri itu membagi solidaritas menjadi dua, yaitu mekanik dan organik. Nah, mungkin di sini aku mau bahas dulu nih, solidaritas mekanik itu apa? Solidaritas mekanik itu di mana di dalam masyarakat itu terdapat kesamaan dalam pekerjaan dan cara berpikir. Nah, mungkin aku mau tanya nih kepada kalian, ada nggak sih kalian yang merasakan atau mengalami teman kalian atau diri kalian sendiri terkait solidaritas mekanik tersebut? Aku ada contoh sih di daerah sekitar Unsut ya. Itu ada banyak warung makan, tempat makan yang dikelola keluarga, jadi kayak usaha keluarga gitu. Biasanya yang masak tuh ibu-ibu gitu. Terus yang ngelayanin pembeli itu anak-anaknya pun seumuran kita gitu. Nah, mereka ini ngelakuin pekerjaan yang sama setiap harinya dan menurut aku itu udah jadi rutinitas mereka sehari-hari sih. Bener banget Zahra, di daerah kos-kosan juga banyak yang kayak gitu. Kayak ada salah satu keluarga yang menjalankan usaha laundry gitu. Ayahnya yang mengatur keuangan, ibunya yang mencuci, dan anak-anaknya yang membantu mengantar dan mengambil pakaian dari pelanggan. Menarik. Berarti bisa disimpulkan itu solidaritas mekanik itu adalah peran ya yang dimiliki oleh seorang tersebut. Namun peran tersebut tuh kita lakukan setiap hari gitu. Nah, tadi kan solidaritas mekanik udah ya. Mungkin yang selanjutnya adalah solidaritas organik. Nah, solidaritas organik itu apa? Mungkin aku bisa jelasin dulu ya. Solidaritas organik itu adalah masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks, dan pembagian kerja tersebut adalah saling bergantungan dengan yang lain. Nah, mungkin aku mau tanya nih dari kalian, ada nggak ke peristiwa seperti itu di suara lewat guys di kampus-kampus kalian gitu? Pasti ada dong, aku di sini mau sedikit cerita ya. Nah, kebetulan kan di FISIP itu sendiri di depan tuh kan ada banyak pedagangnya. Di situ ada fotokopian, di situ ada tukang servis laptop, di situ ada tempat penjual makanan kayak pusat kuliner gitu. Nah, di mana kan kita sebagai mahasiswa kan kadang mungkin bosen ya buat makan terus-terusan untuk di kantin. Jadi kadang kita tuh ke pusat kuliner itu sendiri, di situ kita banyak makanan, ada murah-murah tentunya. Dan terus kita kan jadi sebagai mahasiswa itu kan kadang perlu ini banyak tugas kan. Nah, itu kan kita gunain laptop secara terus-terusan. Nah, di situ tuh kadang laptopnya suka ngehang gitu kan teman-teman ya kan. Nah, di situ kita nggak perlu susah-susah nyari servis laptopan karena di situ tuh udah ada di depan itu, di depan kampusnya ya. Setuju, bahkan ya kalau kita lihat ojol atau ojek online juga sangat berperan besar di sini. Mereka menghubungkan mahasiswa dengan berbagai layanan seperti makanan, barang, dan juga layanan transportasi. Ini menunjukkan bahwa kita semua itu sangat bergantung dengan satu sama lain. Oh gitu. Mungkin bisa teman-teman ketahui ya, solidaritas mekanik itu kita jadi saling bergantung dan untuk berbagi kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Tapi Emil Durkheim juga memberi tahu nih kepada kita, kita kan udah di masyarakat modern ya, yang dimana itu ya kalian tahu lah orang-orang itu pada individualis, terus kehilangan kesadaran gitu. Mungkin ya kembali lagi sih aku tanya-tanya, mungkin kalian lebih saya tanyakan ya terkait ini gitu. Mungkin di kalian tuh ada nggak ada teman kalian tuh yang individualis banget, terus juga kesadarannya tuh hilang gitu? Kalau aku lihat sih ya, jadi emang ada beberapa teman yang
sibuk banget sama urusan pribadi mereka gitu, kayak ada yang fokus kuliah tapi yang individualis banget, terus ada yang fokus organisasi lebih milih main sama teman-teman organisasinya gitu, terus juga ada yang fokus kerja. Jadi mereka nih jarang, aku lihat sih jarang bersosialisasi gitu, karena ya langsung sibuk kan sama urusan masing-masing. Nah, kalaupun ngobrol-ngobrol santai kayak gini tuh pas kerja kelompok. Selain itu nggak ada waktu lagi sih. Gitu. Oke. Bener banget, aku setuju banget apa yang dibilang sama Syahra ya. Ya aku tahu, dari pengalaman aku aja tuh, aku kan ikut UKM bulu tangkis yang dimana di situ kan kita olahraga bareng sama tingkatnya itu universitas kan. Jadi itu di mana itu kan yang ikut banyak banget. Nah itu tuh kayak aku sendiri tuh ngerasain tuh di situ nggak ada senioritas loh, dimana aku malah di situ ikut tuh malah aku rasa kayak dilindungin banget, rasa keluarganya tinggi. Jadi nah di situ aku ngerasa banyak ketemu sama orang-orang baru yang bakal ngajarin aku banyak hal, jadi kayak relasinya tuh semakin luas sih. Nah, jadi tuh dengan kita ikut UKM atau organisasi yang ada di kampus tuh bisa loh mempererat yang kita itu individualis jadi harus berbaur kan ya, mau nggak mau gitu. Dan Emil Darken juga bilang tuh kelompok-kelompok kecil ini tuh jadi penyeimbang di era yang modern saat ini yang kebanyakan tuh individualis gitu. Aku mau tanya deh ke kalian gitu terkait kalian kan ikut UKM sama organisasi ya, mungkin bisa di-sharing deh pengalaman kalian ikut organisasi. Tadi Rahma kan bilang bulu tangkis kayak gitu-gitu, mungkin bisa di-share ke teman sosiolog kita. Aku sendiri mengikuti UKM Seni Islam dan Al-Quran, dan dari kita itu mengadakan acara yang melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan gitu. Kayak acara rutinan, bakti sosial, ataupun diskusi. Nah, di situ kita jadi merasa lebih terhubung satu sama lain dan ada rasa kebersamaan yang kuat. Nah aku setuju banget nih, di sini kan aku kan tadi udah bilang ya kalau aku tuh ikut bulu tangkis. Nah di situ tuh aku nggak ngerasa aku cuma datang buat main bulu tangkis saja, tapi di situ aku kadang sharing sama teman-teman, sama kakak tingkat bahkan, karena kakak tingkat itu kan pengalamannya udah lebih banyak ya dibanding aku yang di sini masih baru. Nah di situ kadang tuh kakak tingkat tuh kayak ngerasa malah lebih deket, kayak aku diajarin banyak hal, pengalaman tentunya lebih banyak kan. Nah di situ jadi ngebuat aku nyaman tentunya untuk dia berada di UKM itu sendiri, dan relasinya tentu kalian boleh cobain. Oke. Kalau aku tuh digabung di UKM PR, penalaran dan riset. Meskipun kedengarannya kayak berkutat sama tulisan banget, terus kayak individualis banget gitu ya, tapi beda gitu. Justru di sini tuh kita interaksinya pas di proses menulisnya, kayak lagi cari-cari idenya, terus di riset-risetnya, terus ngeevaluasi tulisannya gitu. Jadi kayak berinteraksi, bersosialisasinya tuh kerasa. Oke, mungkin keren-keren banget nggak sih teman-teman ini ikut UKM apa tadi kalian riset bulu tangkis ya Islam itu ya Usman guys. Nah meskipun sekarang tantangannya banyak ya seperti individualis tadi gitu, kita juga harus sebisa mungkin lah membangun solidaritas tuh lewat komunitas atau UKM yang kalian ikutin gitu. Dan Emil Durkheim juga berbicara tentang bahaya pembagian kerja paksaan. Nah itu apa sih? Jadi itu di mana seorang individu itu merasa kita bekerja tidak sesuai dengan passionnya gitu. Nah dari mungkin tanggapan dari kalian ya terkait banyak kan sekarang lulusan sarjana tapi kerja nggak sesuai dengan passion mereka. Nah dari kalian tuh gimana sih tanggapan kalian terkait masalah seperti itu gitu? Ini juga bisa terjadi sih di lulusan yang belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi kayak mereka tuh harus ngambil pekerjaan yang nggak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka gitu, karena sulit mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan ini tuh menurutku karena lapangan pekerjaan yang belum luas ya dibanding dengan negara yang lain. Jadi kayak nemunya tuh lowongan yang ini lagi itu loh. Ya, aku juga pengalaman seperti itu. Lanjut.
kalau aku sih dengar dari cerita temen ya, jadi tuh dia sebenarnya prodi sastra Jepang, tapi karena susah gitu dapat kerjaan yang sesuai di sini, jadi dia kerja di kafe, entah itu jadi barista atau pelayannya gitu, kurang tahu. Nah, dia tuh pokoknya bilang kalau dia sebenarnya kurang nyaman karena kerjaannya ini tuh nggak sesuai sama minat sama keahliannya, tapi mau nggak mau tetap dilakuin buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Kalau kayak gitu miris nggak sih? Mungkin solusinya itu bisa ya dari pihak pemerintah atau pihak universitas itu apa ya, memberi informasi lah terkait pekerjaan yang sesuai dengan passion kita gitu guys. Aku setuju banget apa yang dibilang sama host kita tadi ya, apalagi kan aku dari jurusan sosiologi yang dimana tuh aku sering banget denger kayak sosiologi tuh nanti kerjanya apa, kayak nanti susah banget buat cari kerja. Tapi di sini aku sendiri kayak ngerasain aku di sini jadi sosiologi di Universitas Jenderal Sudirman tuh kayak dosen-dosen tuh kayak ngebuat kita tuh kayak ayo latihan jadi penulis, jadi tuh kita diarahin, gak dilepas tangan begitu aja gitu loh. Terus aku juga pengen banget ya, apalagi kan sekarang udah ada banyak kegiatan magang yang diadain sama Kemendikbudristek. Nah di situ juga sebenarnya membantu kita untuk mempelajari gimana sih dunia pekerjaan biar berkaitan sama jurusan kita gitu. Aku setuju sih sama Rahma. Oke guys, karena sudah berapa jam kita ngobrol, 5 jam guys. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, kita tuh habis bahas apa kita dalam membahas solidaritas organik dan mekanik. Terus juga diskusi kali ini itu bisa dong, harusnya bisa ya membuka mata kalian untuk apa ya, ibaratnya kayak solidaritas itu sebenarnya tuh penting banget guys di masyarakat gitu. Nah mungkin aku mau mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman aku yang cantik-cantik ini sudah mau datang ke podcast saya podcast perdana saya. Ya ampun, masa kasih banget deh. Mungkin ada pesan dan kesan nih buat teman-teman sobat sosiolog untuk ya itulah tuh. Mungkin di sini aku mau nambahin sedikit ya buat kalian semua para penonton, jangan takut untuk terjun di mana kita, meskipun kita di sini public speakingnya belum oke, bagi kita tuh penting banget mencari relasi seluas mungkin. Karena apa? Karena belum tentu yang nolongin diri kita sendiri itu keluarga. Tuh betul tuh, dengerin teman-teman. Keren banget sih diskusi kali ini. Iya, sayang sekali harus berakhir. Harus nontonin Ruang Sosiolog. Harus nonton. Nanti kalian tuh komen ya di bawah ini. Ya, terima kasih ya Faida sudah mengundang kami di acara Ruang Sosiolog ini. Aku jadi banyak belajar nih dari diskusi ini. Ya, aku juga lebih banyak belajar dengan teman-teman hebat ini gitu. Kita kan guys. Oke, karena diskusi kita sudah berakhir ya teman-teman. Semoga dari yang kita obrolin bisa membuka nih persepsi teman-teman sosiolog yang sudah menonton video kita. Nah, jangan lupa tombol like, subscribe, dan ya seperti itulah. Sampai jumpa.